Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan olahraga dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di sini dari KONI DKI Jakarta yang disiarkan secara live streaming dari Studio 4, Lantai 4, Gedung KONI DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa PON Papua ke-20 yang seyogyanya diselenggarakan pada tahun 2020 saat ini diundur dengan satu dua hal keputusan daripada pemerintah menjadi tahun 2021 nanti di bulan Oktober. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini Bapak Taufik Yudi Mulyanto. Bapak Dr. Taufik Yudi Mulyanto. Ya Pak, disapa dulu Pak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama kita pada siang hari ini Bapak Hendro Wardoyo. Beliau adalah pelatih silat, jadi saya harus bicara agak jaga jarak dengan beliau. Selain daripada protokol COVID, juga beliau nggak bisa lihat orang, naik kakinya. Nah, disapa dulu Pak Hendro. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat selalu untuk kita semua. Oke, nah sebelum kita mulai, pemirsa, ada baiknya Pak Taufik, kita pimpin dulu Pak. Ya, pada siang hari ini, biar teman-teman dimanapun berada, lebih semangat lagi Pak pada siang hari ini. Menambah semangat kita semua ya, sama-sama termasuk yang di studio. Oke. Pak. Salam olahraga Jaya, DKI 1, PON Papua. ayo kembali kembali. Siapa kita? DKI, yes. Luar biasa sekali. Jadi, pemirsa, saya agak merinding nih. Dengan yel-yel ini tentunya, waktu kita masih ada 1 tahun lebih ya Pak ya. Untuk merebut juara umum kembali di Papua nanti. Dan juga ada informasi bahwa rekan-rekan dari Blitar, KONI Blitar dan juga KONI Timika, selamat jumpa juga dengan kami di sini. Nanti mungkin kita bisa bicara dan komunikasinya kita melalui komen di IG kita. Oke, Pak Taufik, sedikit Pak. Bapak di sini kan selaku monitor evaluasi Pak ya, atau disingkat dengan MONEF ya Pak ya. Sebetulnya itu Pak, apa sih MONEF kita ini Pak? Oke, Aceh, panggil Pak Aceh ya. Saya sebetulnya Bapak pakai visil, saya sebetulnya ada. Tapi ntar susah ngobrolnya. Oke, lanjut Pak. Ya, MONEF ini kan seperti penamaannya lah, memonitoring, memantau, dan mengevaluasi. Jadi apa yang dimonitor, apa yang dievaluasi, ya pertama adalah sang primadonanya dalam olahraga, yaitu atlet. Pejuang kita Pak. Iya, atlet bagaimana kita monitor, kita evaluasi, dan sebetulnya juga ada kata yang lebih tepat lagi juga mendampingi lah. Mendampingi, melakukan peninjauan. Sesudah itu setelah atlet ya tentu dengan pelatihnya. Dan menyangkut dengan hubungan pelatih sama atlet tidak lepas dengan program latihannya. Program latihan itu yang kita diskusikan, kita pantau, kita evaluasi, dan kerjasama antara atlet, pelatih, dan juga tim monitor ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan ini semua tentu tidak hanya untuk sekedar mengetahui kita internal saja, juga harus kita ketahui dengan kondisi program latihan dan kondisi tentang atlet ini. Kita mau tahu juga sebetulnya status atlet DKI Jakarta di petanya di setiap cabang atau setiap nomor bahkan ada di mana sih. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dengan perkembangan atau keadaan atlet-atlet daerah lain. Sehingga dengan begitu ada yang dinamis Pak Acoy, supaya ya siap-siap bahwa yang dilakukan ini pasti ada orientasinya, ada tujuannya, dan juga ada yang ingin dicapai, ada targetnya lah. Dengan target yang secara lebih terukur, tentu ini bisa menambah motivasi, menambah dorongan, menambah tantangan. Dan atlet ini kan memang butuh tantangan ya. Saya rasa itu yang paling. Oke, selain daripada itu Pak, sebetulnya ini fungsi lebih konkret lagi Pak. Jadi memang secara kita memantau daripada si atlet itu sendiri latihan dan juga si pelatih itu bagaimana cara melatih, mungkin kunjungan kepada atlet, pemantauan kepada atlet. Tentunya Bapak kan tidak ikut campur dalam hal pelatihan ini Pak, tapi hanya memantau aja sesuai dengan program atau tidak. Mungkin lebih konkret lagi Pak kira-kira. Ya, mekanismenya yang pertama memang yang amat sangat nanti bisa ketahui sendiri atau ditanya sendiri kepada Pak Hendra ini pelatih. Sebenarnya kami ingin juga mendampingi lah supaya para atlet dan pelatih ini dalam melakukan aktivitas latihan sudah terprogram itu
ada yang bersama dengan dia. Tidak hanya kita ingin minta targetnya nanti pada saat pertandingan saja, tapi juga ada yang bersama dia, tentu dengan ada Pengprov, KONI DKI, mewakili teman-teman atau memang juga teman-teman pengurus KONI DKI untuk bisa memantau. Ya yang kita ingin lihat adalah bagaimana proses berlatihnya itu sendiri. Proses berlatihnya, mulai yang dari paling sederhana saja Pak Joy, kehadirannya. Karena kehadiran ini kan kita menggunakan satu prinsip lah bahwa siapa yang mengulang lebih sering dia punya peluang yang lebih banyak. Nah makanya kita juga ingin pelatih sama atlet ya sesuai dengan jadwalnya ya berlatih, mengulang-ulang apa yang diprogramkan, kemudian juga meningkatkan apa kemampuannya dan kapasitasnya sehingga nanti bisa meningkat. Nah dalam peningkatan itulah yang perlu pendampingan, perlu monitoring, perlu evaluasi juga, baik evaluasi yang secara kualitatif atau yang secara kuantitatif, dan ini nanti juga akan menjadi satu bagian yang didiskusikan selain dengan pelatih saya di bidang Monef dengan bidang Binpres dan juga dengan bidang Iptek karena itu pasti terkait semuanya. Oke, jadi antara monitor evaluasi, Binpres dan Iptek Pak ya? Ya, ini tiga kesatuan. Pemirsa, insan olahraga di mana-mana berada, lupa saya memperkenalkan juga bahwa Pak Taufik ini doktor di bidang olahraga. Amin. Ya, Amin. dokter di bidang olahraga. Jadi memang KONI DKI Jakarta sudah tepat dibantu ya, dalam tanda petik dibantu oleh Pak Taufik Yudi ini, dan juga beliau S3-nya di UNJ Pak ya? Iya betul. Di UNJ. Jadi juga sudah pakar lah masalah seperti ini, dan juga saya lihat kolaborasi antara Binpres, Monef dan Iptek ya Pak ya. Betul. Nah ini keterkaitan ketiga ini tentunya Pak, setelah dimonitor dan evaluasi, ini ada kasih masukan ke Binpres atau minta bantuan dari Iptek. Iptek itu informasi apa Pak? Iptek Pak? Ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi, dan isinya dokter-dokter dan juga atlet KONI DKI, atlet yang di bawah KONI DKI Jakarta ini ke Iptek ini berobat, memperbaiki metabolisme tubuhnya, lain-lainnya Pak ya, dan juga dimonitor di situ. Nah itu terkait Pak ya. Nah ini ada nggak Pak kira-kira dari ketiga bidang ini sehingga menelurkan satu keputusan yang nantinya akan diterapkan oleh para pelatih kira-kira gitu, atau ada informasi yang disampaikan kepada atlet itu sendiri? Silakan Pak. Ya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa KONI DKI ini sekarang punya satu senjata yang disebutkan dengan Trisula, yaitu teman-teman di Binpres dengan pasukannya yang namanya strength conditioning, pelatih fisik, lalu teman-teman di Iptek dengan tim Ipteknya, dengan tim Ipteknya, sport science-nya, dan juga saya di Monef punya tim juga yang namanya TP3A, tim pengendali pembinaan prestasi atlet. Nah ini di bawah di lapangan mereka juga bertemu, melihat baik secara bersama-sama ataupun secara mandiri. Kemudian nanti dalam rapat diskusi atau dalam pertemuan berkala itu kita bahas Pak. Jadi dengan diadakannya kunjungan ke lapangan baik secara bersama maupun terpisah, ada input, ada feedback, data, kemudian untuk bisa kita diskusikan seberapa jauh sih pelaksanaan latihan di lapangan ini sudah sesuai dengan program, sudah sesuai dengan target, dan juga sudah sesuai bisa nanti menjadi sebuah langkah untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan di bagian akhir sana, dengan tetap tentu melihat peta kekuatan secara nasional. Iya. Jadi dengan begitu menurut hemat saya ini akan menjadi satu langkah yang sangat tepat kembali, terlebih lagi dengan situasi sekarang nih Pak Acoy, situasi sekarang setelah masanya tidak berlatih secara bersama-sama, latihan di lapangan, latihan mandiri. Nah sekarang sudah ada yang mulai bisa berlatih bersama-sama, tentu dengan tetap mengedepankan keselamatan, kesehatan atlet dan mengikuti protokol kesehatan. Nah ini pada saat sekarang makin terasa lagi nih kerjasama antara Iptek, monitoring evaluasi dengan Binpres di bawah petunjuk dan perintah dari Pak Ketua Umum melalui Pak Wakil Ketua Umum 2. Kita sedang merapatkan barisan lagi, menjalankan program yang lebih intensif lagi di tengah situasi yang sekarang pandemik masih ada, transisi masih berjalan, PSBB juga masih berjalan. Tapi atlet tetap harus melakukan aktivitas supaya bisa menjaga kondisi fisik dan tekniknya. Oke Pak, sebelum itu kita sapa dulu nih, ada Kiki Saja, ada Nugros Heru, ada Santi, ada Reza, ada Paranoan Andri, ada juga Pawan Mamsra, Muhammad Id, ya ada Reza Kasim, Delia Wibowo. Nah,
dan juga Hutaris. Dan juga kepada para pemirsa Insan Olahraga, jangan lupa follow Instagram daripada KONI DKI Jakarta, yaitu @koni_DKI Jakarta. Nanti sebelum berlanjut, saya agak menarik Pak, dengan kata-kata Bapak PPPA ya Pak ya. Nanti sebelum itu, kita tanya dulu nih Mas Hendro. Mas Hendro, Siap. jadi selama ini dengan adanya monitor evaluasi, itu bagaimana Pak terhadap atlet kita dan juga pelatih-pelatih kita, terutama cabang olahraga silat ini yang notabene adalah dulangan medali emas daripada DKI Jakarta untuk PON nanti. Silakan Pak Hendro. Terima kasih. Wah, jadi bagi kami pelatih terutama juga bagi atlet, dengan hadirnya tim Monef ini merupakan hal yang sangat positif ya, karena memang sangat berterima Ini kasih. positifnya bukan karena di depan Bukan. Atau saya pergi dulu kali ya. Bapak pergi, saya pergi juga. Jangan. Biar Pak Hendro sendiri Pak. Karena kebetulan saya sebelum jadi pelatih pernah menjadi Monef juga. jadi ngerasain ya, Dan waktu PON 2008 di Kaltim, saya pernah bertugas jadi Monef. Palaran Kaltim Iya, ya, di masih Palaran. zaman Bu ini Pak ya. Iya, masih. Jadi memang bahwa Monef ini merupakan hal yang dibutuhkan karena merupakan kepanjangan tangan dari KONI dalam hal memantau, memonitoring, dan juga menyampaikan apa-apa yang terjadi di lapangan, terutama berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan kebutuhan atlet, baik itu sarana prasarana, kondisi yang ada di tempat, kemudian juga mungkin masalah cedera yang dihadapi atlet, itu situasi-situasi seperti apa. Nah, seperti itulah yang mungkin akan bisa langsung sampai, dibandingkan kita harus menunggu rapat dan lain-lain baru bisa menyampaikan. Jadi dengan monitoring itu, sehingga kita apa yang kita inginkan semuanya bisa kita sampaikan secara langsung, seperti itu Pak. Mungkin gini Pak, ini kan kunjungan daripada Monef ini Bapak melaporkan atau Monef ini hadir di sana kira-kira gitu Pak. Nah. Jadi takutnya begini Pak, ini kan atlet ini kan kita pinter-pinter nih. Ya, benar. Begitu nggak ada Monefnya, dia kerjasama nih sama pelatihnya nih Pak. Mohon maaf, kalau silat panggil pelatih apa Pak? Coach atau Coach, pelatih lah. Sama pelatih coach biasa. nih. Mas lah biasa top. Apa Mas ya? Iya. Oh ya. Kak, pelatih. Itu harus jaga jarak nih kayaknya nih Pak. Dia salah ngomong terbang nih Pak. Nggak nyampe ilmu sampai sana. Masih jaga. Kamu katanya silat bisa terbang-terbang Bang. Jadi Pak, itu bagaimana Pak? Jadi ini kan sebelum, kalau tidak dikunjungi oleh Monef, Ya. ini kan kita santai aja nih Pak. Jadi bagaimana disiplin daripada atlet itu sendiri yang dipantau oleh pelatih nih, coach nih, kira-kira gitu Pak. Jadi ada satu solusi atau apa kira-kira mungkin bisa di-copy juga, bahwa untuk semua cabang olahraga dan juga semua atlet kita yang ada di DKI mungkin bisa melihat disiplin daripada coachnya untuk menerapkan kepada atletnya Pak. Ini nggak main-main ya Pak ya. Ini kita waktu masih ada 1 tahun lagi. 1 tahun setengah. Oke. Gimana kira-kira Mas Hendro, Coach Hendro? Untuk di silat sih, mau ada Monef dan tidak Monef, kita berlatih ya sesuai dengan program yang kita jalankan. Kita ini pelatih membuat atlet itu menjadi cerdas gitu. Dalam hati mereka punya kesadaran yang tinggi di dalam hal bahwa you kalau mau jadi juara ya berlatih gitu. Nah, itu. Karena hitungan berlatih itu kan memang semakin banyak dalam hal ini volume yang dilakukan, memungkinkan sebagai salah satu juga bahwa dia siap untuk nanti sampai di PON nanti 2021. Dan kebetulan kalau yang Monef ini selama ini kebetulan kita juga dengan Pak Aji ya sama Pak JJ itu intens ya. Pak Jiji yang ini Pak, memantau. Dari pengurus. Dari pengurus Dari TP3. ya. Dan sebelum di masa pandemi kemarin kan, sebelum transisi kita latihannya dengan cara virtual. Kebetulan kita menggunakan Zoom meeting dan biasanya kita kasih link gitu. Mereka juga hadir memantau prosesnya. Sampai dengan sekarang ini kita sudah mulai coba dengan tatap muka walaupun dengan terbatas. Begitu juga Monef juga hadir pada saat mereka untuk hadir memantau kegiatan kami latihan. Gitu. Oke. Dia pesan ya dari coach ya, dari Monef juga. Pak, saya agak menarik nih. Itu lebih sering latihan daripada durasi latihan yang lama ya Pak ya. Jadi kalau nggak salah saya Bruce Lee itu Pak, dia nendang 1 hari sekali Pak. Tapi 1000 hari. Daripada 1000 tendangan 1 hari Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu juga diterapkan di di silat. Iya, memang kan bahwa setiap latihan pengulangan volume yang dilakukan setiap volume pengulangan repetisi yang dilakukan setiap teknik yang perlu dijaga adalah masalah kualitasnya Pak. Jadi jangan sampai mereka hanya sekedar melakukan tapi hasilnya cuma dapat capek tapi tekniknya tidak berkembang. Nah, ada yang saya menarik nih Pak. Begitu memasuki masa latihan bisa langsung, ada inisiatif dari pencaksilat. Barangkali ini perlu juga bisa digali lebih jauh lagi. Saya
ingin mengetahui lebih jauh lagi disampaikan kepada forum. Iya, ya Pak ya, mumpung nih Pak. Ya. Sebelum melakukan latihan bersama-sama, ternyata inisiatif dari pencaksilat mengadakan tes awal tersendiri secara inisiatif. Barangkali itu bisa Itu disampaikan. hanya di silat aja atau bagaimana? Rencananya memang ke semuanya, tapi silat sudah melakukan lebih dulu dengan inisiatif sendiri. Tapi tentu waktu itu juga saya juga ikut memonitor dalam arti Mas Hendro ini memberitahu, tapi bukan dari instruksi kita, dia sudah menjalankan. Kira-kira apa sih sebetulnya yang membuat silat berinisiatif seperti itu? Ya, ini pancingan Pak sebetulnya Pak. Sebetulnya Pak Taufik sudah pada paham. Oke, biar sahabat-sahabat. Jadi kebetulan silat kan walaupun masa pandemi berjalan, kita tetap aktif latihan, tapi memang secara virtual. Tapi secara virtual ini kan di mana penugasan masing-masing atlet tidak terpantau secara langsung, sehingga peningkatannya mungkin juga tidak sesuai apa yang diharapkan dengan sesuai target. Dan juga kita ingin jaga kesehatan atlet, oleh karena itu mungkin prioritas utama adalah kebugaran mereka. Tapi begitu masa transisi sudah mulai masa new normal diberlakukan, pelatih berdiskusi, kemudian juga coba minta restu daripada Pemprov bagaimana kalau kita memulai yang disebut dengan latihan tatap muka. Nah, tapi sebelum kita mulai program dijalankan, seperti halnya arahan dari KONI kan memang di tahun ini hanya sampai dengan hanya persiapan umum latihannya gitu. Nah, sebelum kita memulai dengan program yang baru, otomatis kita ingin tahu nih data atlet-atlet kita sebelum kita buatkan program. Karena kami pikir pasti nggak efisien dan efektif dengan latihan virtual. Dan itu ternyata benar. Begitu kita coba dengan tes yang kita lakukan sebagai fondasi dasar, seberapa mereka punya standar untuk fisiknya mereka. Tapi memang kita tidak banyak. Tesnya hanya 4, itu hanya mencerminkan daripada karakteristik pencaksilat saja. 4 item aja ya, 4 jenis tes saja Pak. Tahun lalu berapa waktu diselenggarakan secara protokol? Kalau protokol KONI mungkin lebih 10 10 ya. ya. 10 ya. Protokol KONI dari panduan dari KONI apa? Panduan dari KONI berdasarkan Binpres. Tapi kan waktu itu situasi masih normal Pak. Oh, sekarang. Itu dilakukan di akhir tahun ketika atlet dalam situasi berlatih sudah baik, tidak ada latihan di rumah, sehingga boleh dikatakan fisik itu mampu. Nah, sekarang dengan latihan di rumah dipertimbangkan bahwa kondisi fisik belum optimal, tapi kita harus punya data. Inilah barangkali kekhasan kita di tahun ini Pak Aceh, supaya kita tahu nih latihan yang mau dilakukan jadi serba terukur. Mulainya di mana, kemudian targetnya berapa, lalu kemudian apa yang dilakukan gitu. High performance Pak? Oh ya, dengan tetap tentu saja. Target kita situasi ini kan dengan kondisi bahwa pandemik seperti ini, aparatnya juga harus dijaga kesehatan dan keselamatan. Porsi latihan memang tetap pada posisi yang tetap mengedepankan kesehatan mereka dan kebugaran mereka. Karena ada pendapat juga dari para ahli, dan ini juga ada beberapa artikel, kalau dilatih secara maksimal atau secara optimal, dalam waktu tertentu, dalam waktu dekat memang, itu mempunyai efek negatif terhadap kesehatan, karena sempat drop dulu. Nah, ini yang tetap kita harus jaga, jadi jangan sempat drop. Jadi dengan kondisi seperti itu, memang latihan kita sekarang dalam tahap persiapan umum di tahun 2020 sampai Desember, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan kesehatan atlet. Tapi seberapa jauh nih kondisi fisik, bahkan teknik juga bisa diketahui dan dilatih tentu saja. Iya. Oke Pak, kita tegur lo nih, ada anak buah Bapak nih, Jenur ya. Oh iya? Ada Jenur, ada Budi, Pak Budi Sis. Oke. Ada Diandra, Mbak Parokon Piliang juga ada, Kiki Saja, Reza Kasim, Nugroho, Fadli Kusuma, Imam, Nadila. Nah Pak Jenur nih Pak, ini anak buah Bapak nih kayaknya nih ya. Dian Ratosari, Yaser. Atlet silat itu Pak. Atlet silat. Iya. Wah, dia ikut melihat pelatihnya, dia tahu apa yang mau diomongin gitu kan. Dan ini juga setahu saya dengan informasi ini, Peratur Mbak Ayun tuh, Mbak Ayun, Atlet Dayung nih ya. Apa namanya pelatih Dayung? Iya. Ini Paranoan, anak buah Bapak nih, Paranoan. Supaya kita bisa tahu juga Pak, karena dengan kondisi ini kan juga sebagian merupakan informasi yang sudah atau sedang juga dilakukan oleh teman-teman, supaya jadi bisa tahu. Sudah, sedang itu bisa diperkirakan, bisa diprediksikan hasilnya Bapak. Pak, saya agak menarik Pak, itu menentukan high performance nanti ini kan Oktober di 2021 Pak ya. Iya. Nah ini Pak, dengan adanya mundurnya ini, atau bukan mundur Pak ya, lebih tepat katanya ditunda dulu sehingga di Oktober 2021. DKI maju 3 langkah, jangan daerah lain maju 6 langkah Pak. Nah ini mungkin ada solusi Pak, kira-kira apa supaya kita tidak dikejar sehingga high performance nanti peak-nya nanti ada di
Papua nanti ya. Papua nanti Pak? Ya memang ini menjadi satu PR sekaligus tantangan. Ini kan sederhana saja Pak Aceh. Siapa yang melakukan lebih dulu, dia punya peluang lebih besar. Siapa yang melakukan lebih sering, dia punya kesempatan yang juga bagus. Tapi lebih lagi, siapa yang dilakukan latihan dengan terancang dengan baik, ya high performance yang kita harapkan bisa akan tercapai. Dan saya yakin ini perlu strategi dan ada langkah-langkah yang memang kita bisa sampaikan secara terbuka. Ada juga yang memang spesifik diketahui oleh masing-masing cabang, ya kita berikan kesempatan strategi teman-teman itu seperti apa. Tapi yang kita inginkan adalah semua serba terukur, apalagi boleh dikatakan Juli sampai Desember ini kan nih hampir seragam nih semua keadaan di cabang olahraga kita nih di DKI yang pelada maupun juga dengan daerah-daerah lain, sehingga tidak ada kompetisi, tidak ada tryout, tidak ada barangkali try-in pun juga masih harus dijaga-jaga gitu ya. Dengan kondisi itu ya kita harus tetap memulai. Siapa yang berinisiatif memulai punya peluang. Nah itu yang kita ingin manfaatkan. Iya. Nah ini kan tentunya Pak, ini kan saya selaku atlet misalnya Pak, ini kan untuk menuju sana kan banyak ini Pak. Saya disiplin saya ini kan banyak Pak. Terutama masalah darah segar saya nih Pak. Nah darah segar saya ya Coach ya. Nah kemarin alhamdulillah udah segar-segar Pak. Tahu deh dia maksudnya. Iya. Tahu deh. Kalau nggak ketawa dia bisa. Iya. Bisa juga pada oke ini semua nih. Tapi alhamdulillah Pak ya. Ya Berkat kerja keras daripada KONI DKI Jakarta, seluruh tim dan kru kerabat kerjanya itu akhirnya bisa menyelesaikan salah satu darah segar kita Pak. Jadi kita ke depan ini selain darah segar itu apa lagi Pak kira-kira? Mungkin Pak misalnya ada atlet ini kan sekolahnya atau apa Pak. Nah sekarang ada nggak kira-kira yang untuk meningkatkan motivasi mereka lagi Pak selain darah segar itu Pak? Barangkali Mas Hendro, tapi kalau saya sih melihat secara umum paling tidak, kalau saya ya kami tetap memonitor itu ya, memonitor apa yang dilakukan. Dan satu lagi, layanan terhadap atlet dan pelatih yang sekiranya memerlukan dalam waktu dekat singkat kita bisa mengatasinya. Termasuk yang tadi darah segar sudah, alhamdulillah. Saya rasa layanan kesehatan itu juga menjadi kebutuhan utama, apalagi tidak mudah juga sekarang kalau ada atlet yang berkeluh kesah mau ke rumah sakit juga berpikir ulang. Di sini ada, nah kita kan sudah oke. Cover semua kan Pak? Cover semuanya benar, termasuk barangkali yang Pak Aceh juga sering lakukan adalah asuransi. Tapi yang lain silahkan, apalagi yang dibutuhkan oleh Mas Hendro supaya kita juga bisa tahu. Kira-kira gimana Coach? Ini gini Coach, saya mau nanya sedikit Coach ya. Atlet kita berapa Coach? Berapa orang atlet kita Coach? Untuk satu lapis itu atau yang mau mengarah pencaksilat. Kalau di pencaksilat itu atlet 9 untuk atlet tanding, kemudian ada 16. Oh ya, total mereka berlatih 16 orang nih. Iya, 16 dengan alhamdulillah Platda 2-nya 5 kalau. Oh, jadi 21 Pak ya. Jadi sejauh ini kita Pak gini Pak, ini kan semua apa-apa Covid Pak. Iya kan. Jadi memang ini tapi begitu mungkin insya Allah kalau ada yang terkena juga atau mudah-mudahan tidak ada yang terkena, mudah-mudahan tidak ada yang terkena Pak. Kalau terkena ini kan bukan barang haram Pak ya. Bukan barang haram nih kita Covid Pak. Atau kita sehat Pak ya. Untuk sementara ini walaupun belum dengan hasil rapid, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Oke, ini sekarang tanya ke Pak Monef nih, Pak Dokter. Kira-kira atlet kita dapat ini nggak Pak? Dapat tes Covid nggak nih Pak? Kira-kira ke depan nih Pak? Ada rencana nggak kira-kira KONI DKI ini ke depan ini atlet semua di tes Covid misalnya? Ya, saya rasa perlu itu Pak Aceh, karena biar bagaimanapun untuk memberikan keyakinan sekaligus juga untuk bisa memberikan data secara real supaya ada lebih mantap lah merasa. Dan saya melihat ini ada juga dilakukan lagi-lagi oleh cabang olahraga. Kemarin selain silat sudah ada juga bola voli menyelenggarakan tes parameter itu dari sebagai tes awal, dan kemudian dilakukan bahkan mengikuti protokol seperti tahun lalu karena mereka punya kesiapan. Dan salah satunya lagi kita patut acung jempol buat Pengprov PBVSI dengan Pak Ketua Umumnya ya. PBVSI. Oh, voli. Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia yang Sabtu 2 pekan lalu mengadakan tes di gelanggang olahraga Ragunan. Sebelum melakukan tes, mereka melakukan rapid test dulu, baik buat atlet sama pelatih. Nah, sama juga pengurus, sehingga ketika berkumpul di dalam satu area untuk melakukan satu kegiatan dengan tetap menjaga jarak, sudah ada keyakinan, ada keyakinan bahwa ini berjalan baik. Saya rasa perlu ini biar bagaimanapun dengan memanfaatkan kemampuan yang ada di KONI atau memang membuat jaring ya, karena biar bagaimanapun ini
kepentingan bersama supaya atlet-atlet kita bisa kita jaga juga. Ya, Ini kan lebih aman, Pak. Ini kan maksudnya kan ini kan inisiatif daripada si Pemprov itu Ya, sendiri, betul. Pak ya. Mungkin kita usulkan barangkali ke KONI. Ya, pimpinan ya. bahwa nanti Ya, secara betul. seragam itu kan ada rapid test, Ya. ada PCR atau swab, Pak ya. Ya. Nanti mungkin dalam waktu dekat Betul, akan betul, Pak. diumumkan Betul. kepada sahabat-sahabat semua. Karena yang saya dengar nih, kopi-kopi dengar memang dari IPTEK juga, dari wakil ketua 2 ya Pak ya, itu memang sudah mencadangkan tinggal hanya ketok palu aja saya rasa Pak ya. Itu Tapi dan- memang itu penting sekali. Penting. Iya Pak betul, Cem. setuju. Jadi memang beberapa pelatih, atlet itu ada beberapa mungkin belum memulai karena kondisinya masih takut memang kan masih was-was. Jadi mungkin biar aman mereka menanyakan apakah ada sebelum mulai latihan tatap muka secara langsung diadakannya rapid Ya, test itu. apalagi ini kan cabang olahraga yang beri Rapid kontak test Pak ya. atau Jadi, PCR dan lain-lain. Nah kebetulan kalau silat berani ini kita berani memulai tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan Tapi yang pasti. gimana Pak kalau silat gini mukulnya ini Pak? Nggak kena Pak ya kan karena takut Covid kita mukulnya nggak kena. Enggak, kebetulan kita usaha pakai visual. Jadi pada saat setiap latihan kita sudah berikan mereka dengan visual. Jadi sehingga mengurangi yang namanya droplet. Apalagi megang target dia mukul pasti otomatis akan ada suara mengunculkan. Itu salah satu yang mungkin kami buat di dalam hal kita tetap berada di dalam Dan selain protokol selain kesehatan. face shield sebenarnya ada lagi Pak. Kita nggak salah nih Pak Aceh pilih pencaksilat. Mereka itu berlatih ketika juga sebelum masa COVID itu pakai heart rate monitor dan Heart monitor Pak. heart rate monitor jadi dan Heart itu rate, semua Pak, atlet ya semua atlet bisa termonitor berapa denyut nadinya sehingga ketika latihan-latihan yang mengarah pada kardiorespiratory atau daya tahan itu termonitor, oh ini sudah masuk target denyut nadi apa belum? Kalau belum ya berarti harus ditambah lagi. Kalau ada yang sudah ya berarti harus dijaga. Nah tinggal bagaimana nih dari siapa sebetulnya nih? Ini menarik juga. Heart rate monitor dari mana Pak Asendro? Ya karena itu Tapi kebutuhan. bentar Pak Hendro, Ya, itu kan siap. inisiatif dari Pemprov ya Pak ya? Memang kan ya coba tanya Pak. Tapi kan mungkin bisa dicontoh dari cabur-cabur lain nih Pak. Ya, kebetulan Ada waktu itu kan solusi. kalau yang masalah heart rate monitor juga sudah agak lama kita siapkan. Kebetulan waktu itu juga masa transisi antara perubahan pengurus, jadi otomatis waktu itu kita inisiatif pelatih, berdiskusi bagaimana dalam peningkatan performa, salah satunya dalam peningkatan IPTEK dengan penggunaan yang heart rate itu. Nah, kebetulan jadi kita bicarakan ke atlet, saat itu kan darah segarnya masih lancar Pak, aman. Tempo hari, Jadi Pak. akhirnya Tahun ini, Pak. kita sharing sama atlet. Nah, akhirnya kita patungan dengan atlet, tapi itu buat atlet. Jadi Balik ke nah, atlet. jadi kita punya dana terkumpul kas ya beberapa patungan. Nah, itu kita buat begitu mereka beli dengan dana patungan, tapi kita kembalikan bahwa itu jadi miliknya atlet. Oke, ide bagus nih Pak. Bagus. Tapi begini, kalau saya kan olahraganya kan bergu Pak. Nah kalau misalnya olahraga perorangan Pak, Iya. kan nggak mungkin. Ya. Ya kan saya patungan saya sendiri pasti hasilnya ini Pak. Kalau misalnya rame-rame kan mungkin kan biayanya kan bisa digotong rame-rame. Iya. Nah itu saya rasa mudah-mudahan Pak Ketua KONI dengar, Pak Kadis Orda dengar juga, iya. Pak Gubernur. Ya ini salah satu kendala di kita nih yang Iya, mudah-mudahan iya, ini juga kembali ke atlet sehingga nanti di 2021 nanti bendera DKI berkibar Pak. Dan itu kalau mau mengatakan bahwa kita sering mengatakan sport science itu salah satu yang paling mendasar Pak. Bagaimana mau melatih daya tahan sekaligus dengan juga teknik, kemudian ternyata denyut nadinya masih di bawah. Itu termasuk Kayaknya MONEF tuh Pak ya? sebetulnya termasuk pada IPTEK dan juga SC. Sebenarnya ketiga kami memonitor saja. Bentar Pak, SC apa sih Pak? Strength and conditioning, conditioning. pelatih fisik. Pelatih Nah, fisik biar teman-teman istilahnya. tahu Ya, semua, Pak. ya, Pelatih Jadi fisik. ketika berlatih, baik berlatih fisik murni maupun Pelatih fisik ya, Pak, teknik ya? maupun fisik yang juga mengarah pada teknik, dalam pengamatan kami di MONEF, kalau ternyata itu sudah masuk pada denyut nadi latihan yang memang diinginkan, disitulah kan memang letak manfaatnya. Kan akan sangat sayang ketika diulang-diulang ternyata masih rendah. Dan nanti pada saat bertanding, itu denyut nadi bisa sampai naik, bukan hanya sekedar pada saat dengan aktivitas ya. Bertemu dengan pemain lawan saja sudah bikin denyut nadi meningkat. Ada penonton, ada pressure lagi, pengen menang itu menambah lagi denyut nadi. Jadi memang denyut nadi ini harus dilatih supaya pada targetnya tercapai terus, dengan tercapai nanti akan terbiasa. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya heart rate monitor. Jadi benar kalau memang semua atlet terutama yang menyangkut juga dengan kondisi fisik, strength, endurance atau maaflah yang menyangkut dengan sistem daya tahan, sebaiknya saya rasa
menggunakan itu baik berlatih, terutama pada saat berlatih, supaya bisa tahu seberapa jauh porsi latihan itu bisa dilakukan. Di silat pernah coba pada saat tryout Pak, kita coba Gitu? berkompetisi, kita coba pakai juga? pakai juga. Jadi kita mau lihat sampai di mana batasan untuk tingkat denyut nadi mereka pada saat pulsnya pada saat bertanding. Ya. Saya baru melihat ini Pak, silat, hoki pakai juga, dan kemarin alhamdulillah juga bola voli sudah menggunakan itu. Jadi ini ada masing-masing ya. Ternyata kalau memang itu merupakan kebutuhan utama seperti silat bisa melakukan secara mandiri. Saya dengar juga hoki seperti itu. Ya mungkin usulan nanti Pak dari Monef itu mungkin kita bina teman-teman juga menyampaikan kasus daripada teman-teman di voli, di silat, dan satu lagi hoki di tadi. hoki. Nanti mungkin bisa ditiru, tapi juga kasih jalan keluar juga Pak. Betul. Nah sebelum itu Pak kita tegur lagi nih Pak, ada Nugroho Heru ya. Oke. Ya, Pawon M. Rafa. Wih, Ada Rizky Devita. Perihal Asuransi Pak. fasilitas asuransi Kartu untuk para asuransi. atlet. Apakah akan ada improvement? Penggunaan kartu asuransi masih cukup berbelit. Oke, nanti kita ada satu sesi lagi ya Rizky Devita. Dan juga ada Rafiq Habibi nih. Ada Camelia Pipit Pak, peraih medali emas Asian Games. Camelia Pipit. Menjadi pencaksilat. Ya, oh ini atlet juga Pak ya? Atlet Pak, atlet pencaksilat. Wah, Sping ini dari Mesir nih Pak. jauh juga. Ya kan, Briliana, dan juga ada Indira Andri Anaha Group nih kayaknya nih. Jadi ada Rafiq Habibi ini cucunya Habibi Pak. Amin. Iya, cucunya Habibi ini pemain bola nih Pak. Pemain bola. Nah, juga ada Api Ambar, Reza Kasim, Santi. Wah, banyak lagi. Oke. Oh, Santi, ada Puang ya. Oke, Pak, saya lebih menarik lagi Pak ya. Jadi gini Pak, selain, nah ini kan saya tadi Pak, TPPA itu Pak. Ya, TPPA itu krunya seberapa banyak Pak? Nah, ya sebelum jauh itunya mungkin lebih jelaskan lagi Pak, TPPA ini apa sih Pak? Ya, ini kan Di bawah Monef Pak ya? Ya, di bawah Monef sebetulnya merupakan satu Bagian. tim tersendiri lagi, tapi kemudian kerjasamanya dengan bidang Monef supaya bisa lebih tune in lah. Ini kan merupakan pengendalian pembinaan prestasi atlet. Tim Pengendalian pembinaan pengendalian prestasi atlet. Tim pengendalian pembinaan prestasi atlet. Iya, TP3A atau TPPPA. TPPA. Ini ada komandannya sendiri sebetulnya. Komandannya? Pak Wilbertus Sihotang. Oh, Senior Pak kita. Sihotang dari KONI Timur. Jakarta Timur sekaligus juga atlet legendaris gulat sebetulnya ada pada gulat, masanya iya. ya. Itu Kalau jadi Pak Sihotang Pak ya? Pak Wilbertus Sihotang. Wilbertus Sihotang itu dari Sumatera Utara. Apa dari Sulawesi Utara Pak? Sihotang Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Ya. Dan TPPA, kemudian Pak. ada 20 krunya bersama Pak Sihotang itu. 20 kru. Jadi yang itu memantau semua cabang. berapa atlet Pak? Berapa? Ada 56 cabang olahraga dibagi 20 habis. cukup, Pak? Cukup dibagi habis. Oh, Satu satu orang orang bisa dua? 2-3 cabang olahraga. Dan sebetulnya bukannya cabang olahraga, kadang-kadang bisa jadi 4-5 karena kalau cabang olahraga bergu kayak Pak Aceh ya, disiplin ya. Iya. Antara softball putra sama putri kan beda. Iya. Ya, itu satu orang tapi dia mempunyai tugas Baseball. renang misalnya. Bola air putra putri, bola basket. Jadi cukuplah dibagi habis itu. Nah, ini sangat intensif sekali. Dan ajak ketemunya Pak? Terus ya? aja. Kami menargetkan saya minimal ya 1 minggu sekali untuk bisa hadir ke lapangan. Oh, yang kemarin teriak-teriak itu Pak ya? Iya, kemarin kita rapat Pak. Rapat biasanya kalau udah ketemu memang cukup akrab karena sudah sangat rindu, dan kemarin ada yang memang harus dibicarakan tentang bagaimana satu juga memonitor dengan berbasis IT sehingga teman-teman strength conditioning melakukan latihan dengan berbasis IT pada saat pelaksanaan, kita memonitor juga dengan berbasis IT sehingga ketemulah itu. Nah, makanya kemarin ada rapat dalam satu pertemuan tersendiri supaya bisa sinkron nih antara yang dilakukan SC, strength conditioning dengan TP3A dengan tim science, sport science, sehingga teman-teman di Pak Sentro dan teman-teman di lapangan lebih merasa mendapatkan dukungan dan keyakinan lagi. Dan ini mereka-mereka ini all out sudah, dedikasinya sangat luar biasa karena baik di tengah situasi dalam kondisi yang biasa seperti sebelum lalu, normal, dan juga masa COVID ini melalui laporan yang secara virtual, beberapa yang sudah melakukan latihan juga termasuk yang di luar kota didatangi, seperti yang sudah
Ya ada agak yang leluasa kan seperti terbang layang, pernah juga latihan bersama didatangi tuh. Jadi ini teman-teman TP3 saya sangat salutkan teman-teman TP3 karena dedikasinya luar biasa dan menjadi satu kesatuan yang utuh antara kita di KONI TP3 dan juga tentu saja dengan atlet dan pelatih. Ini pengalaman nih Pak, nanti mungkin bisa disinkronkan juga dengan teman-teman di cabang. Ya. Ada nggak Pak laporan yang tanda petik kurang bagus Pak, misalnya Pak, sehingga Bapak dari tim teman-teman di TPPA atau di Monef atau TPPA itu sendiri lebih memonitor, lebih memfokuskan kepada cabang olahraga yang memang dianggap tanda petik kendor Pak, yang selama ini? Ada, pasti ada Pak. Ada, baik kendor itu harus diakui, kendor atletnya, dengan berbagai aspek yang ternyata setelah kita telusuri memang ada yang penyebabnya ya boleh dikatakan manusiawi lah, tapi tetap saja kita katakan seperti misalnya satu atlet ada yang ibunya atau orang tuanya meninggal, sehingga ketika kami datang atau TP3 datang lagi nggak latihan gitu ya, dan tadinya kita mau cek segera kenapa nih, ternyata mendapat musibah gitu. Nah, apa yang kita lakukan justru berbalik, bukan sekedar mengawasi dan memberikan satu teguran, tapi justru memberikan semangat. Ingat ibu kamu itu sudah almarhumah, dia akan senang kalau kamu nanti tetap juga ikut tentu beribadah gitu ya, mendoakan ibu orang tua. Apalagi kalau kamu berhasil nanti di PON. Nah, dengan kondisi itu jadi bangkit lagi Pak. Iya, begitu. Begitu juga ketika ada misalnya sekolahnya mengalami atau lakukan ujian tempo hari ya kita berikan kesempatan juga. Jadi Pak ya. Ya nanti itu urusan psikolog lah itu. Tapi yang pasti kita dukung semuanya Pak. Barangkali ada kondisi khusus ya Pak Sendro. Ya mungkin TP3 ya Pak ya, TP3A. Jadi mungkin kalau memang monitoring langsung ke lapangan, ya kalau bisa juga selalu berkomunikasi baik dengan pelatih dan juga khususnya atlet. Jadi atlet apa yang dirasakan, apalagi di masa pandemi ini kan kita nggak tahu nih dampaknya. Yang walaupun atlet dapat dana penyegaran, tapi kan sebelumnya proses panjang tuh Pak. Dan mereka punya orang tua, mungkin juga kena dampak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari maupun juga dia nanti yang mahasiswa perkuliahan. Nah ini juga tolong menjadi perhatian sehingga bisa menjadikan cepat solusi dan sebagainya. Pak, saya ini Pak ya sedikit Pak nanti sebelum kita ini akhiri. Itu berarti artinya tidak masalah teknis melulu ya Pak ya. Maksudnya tidak ada psikisnya atau apa, kan dari tim Monef ini ditunjang nggak Pak dengan disiplin ilmu ini atau bersama dengan IPTEK Pak kira-kira? Ya kita bisa, kalau yang punya kemampuan dan kemudian keadaan yang memungkinkan untuk disentuh langsung, silakan. Apalagi tim TP3 ini kan juga banyak yang senior-senior ya, dan untuk urusan yang bersifat psikologis sedikit banyak bisa. Tapi kalau memang sudah ada situasi yang memang bukan area kita hubungkan Pak Aceh dengan siapa nih? Ke IPTEK, ke Binpres gitu ya. Seperti misalnya ada sederhana aja, Pak kok saya darahnya yang tadi udah turun tuh kok belum gitu ya. TP3 dapat berita itu, nyampaikan ke saya komunikasi dengan Binpres. Kenapa ini? Oh ternyata, oh iya Pak, itu ada masalah administrasi, nomor rekeningnya ternyata baru, sehingga begitu ditransfer mental lagi keluar. Nah segera ini kan cari solusi Pak. Jadi sifatnya kalau memang bisa ditangani, kalau enggak misalnya cedera ya kita hubungi dengan IPTEK supaya turun, atau memang tanya jadwal untuk dokter hari apa supaya atlet ketika ke KONI bisa langsung ketemu. Jadi sifatnya solutif Pak. Iya. Oke, barangkali masih ada waktu nggak? Oke ya, Pak Hendro, sebelum kita tutup Pak, ada closing statement nggak Pak untuk menyemangati teman-teman juga, dan juga mungkin ada pesan-pesan, mumpung kita lagi di studio KONI ini, kepada KONI, pada ini saya rasa beberapa pengurus juga hadir di sini dan juga dari kegubernuran, mungkin bisa disampaikan Pak, silakan Pak Hendro. Ya bagi para teman-teman semua, bagaimanapun juga kita punya target di PON 2021 nanti, walaupun di situ ada masalah tunda, mudah-mudahan jangan terlena dengan kondisi seperti ini. Jadi atlet maupun pelatih tetap bagaimana mengontrol, pelatih mengontrol, bagi atlet juga tetaplah berlatih dalam hal menjaga kondisi minimal, selalu dalam keadaan bugar dan sehat sehingga aman sampai keadaan ini selesai Pak. Gitu aja. Terima kasih. Terakhir sebelum kita closing statement dari Bapak. Ya,
Saya ingin mengajak pada kita semua sebetulnya membuat satu yang namanya mensikapi keadaan. Baik keadaan diri kita, lingkungan kita, dan juga nanti tentu keadaan di luar ya, bahwa ini situasi semacam ini terjadi di semua lini. Jadi bagaimana kita mensikapi bahwa Semua kena dampak. ya, kena dampak ya, bagaimana kita bisa membuat situasi ini dengan tadi yang seperti Mas Hendro katakan bahwa kita punya target, punya tugas mulia gitu ya, mendedikasikan diri untuk bisa mencapai tugas mulia. Sama aja kayak di sini Pak Coy, kita di sini kayaknya situasi ini nyaman nih, AC ada gitu. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita punya persoalan tersendiri, kalau tidak bisa mensikapi suasana yang adem begini dan terang, bisa jadi panas buat kita, dan kemudian jadi pikiran kita kalau orang bilang jadi kemerungsung gitu ya. Nah, kembali pada diri pertama, kemerungsung. Pertama kita bagaimana mensikapi bahwa ya ini berlatih dengan keadaan yang terbatas, tapi bagaimana mencari optimalisasi, dan salah satunya yang tidak bisa kita pungkiri memang jejaring yang ada nih dioptimalkan, koordinasi lah kita sebutkan itu. Kalau ada persoalan ya segera kita atasi, karena biar bagaimana atlet juga merupakan primadona, pelatih juga demikian. Sementara KONI juga bisa jadi dengan informasi itu bisa mendapatkan masukan lagi, balikan bahwa ternyata apa yang sudah dilakukan sudah mencapai atau memang ada yang masih tersendat. Ya itu yang kita selesaikan. Jadi bagaimana mensikapi keadaan ini secara optimis, secara sekaligus juga secara positif supaya bisa meraih apa yang kita inginkan bersama. Oke, terima kasih Pak Hendro, terima kasih Pak Taufik, dan jangan lupa kita yel dulu Pak. Baik. Bapak pimpin lagi. Wah gitu. Saya Oke, ikut aja Pak. biar tambah semangat ya. Oke. Sama teman-teman studio ya, ikut semua ya. Iya, pokoknya rame nih. Nanti kata Pak Ketua Umum kalau ini sampai bergetar itu ada. Pokoknya jangan turun aja, goyang aja plafonnya. Oke Pak, jangan. Oke, baik ya. Goyang aja Pak. Baik, ya. Ya, silakan Pak. Salam olahraga jaya. DKI satu. Orang Papua. Siapa kita? DKI. Yes. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Hendro sekali lagi, terima kasih juga, Pak Pak Cai. Budi. Dan demikianlah acara kita pada siang hari ini yang disiarkan secara live streaming dari Studio 4, Lantai 4, Gedung KONI DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Jangan lupa selalu ikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Jangan menyentuh mata, jangan menyentuh hidung, jangan menyentuh mulut. Selalu memakai masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan akhir kata, Aceh Bahri beserta seluruh kru dan kerabat kerja dari Kehumasan KONI DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara sportif hari Kamis jam 14.00. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar terang menyinari tanah lapang, derap langkah macan Jakarta, satukan niat jadi juara. Jagoan Jakarta, lambang macan di dada. Jadilah sang juara, majulah